Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Hasanah Islam. Terkadang di lantai rumah kita suka terdapat najis. Entah karena najis dari kencingnya anak kecil atau karena ada kotoran hewan. Dalam hal ini, apakah boleh jika kita membersihkan lantai keramik rumah kita hanya dengan cara dipel? Mengingat dengan cara tersebut, warna dan bau dari najis tersebut sudah hilang. Lalu bagaimana caranya agar najis tersebut tidak malah menyebar ke lantai yang lain? Kita menemukan beberapa praktek di masa Rasulullah tentang bagaimana membersihkan najis. Kadang-kadang Rasulullah itu membersihkan najis itu sederhana sekali. Sebutlah misalnya ketika ada orang masuk ke dalam masjid, dia ini orang dari dusun, dikatakan Badawi, lalu dia kencing begitu saja di tengah masjid. Ternyata Nabi tidak melakukan pengepelan atau melakukan pencucian total, hanya disirami saja dengan seember air, maka airnya menyerap ke bawah dan dianggap sudah suci. Kadang-kadang juga Nabi pernah melakukan juga pembersihan najis itu hanya dengan cara dilap saja. Nah, nanti bagaimana teknis mensucikannya? Sebagian ulama ada yang mengatakan harus pakai air. Kalau belum pakai air maka belum dianggap suci. Karena air itu tahirun mutahhir. Seperti orang berwudu, seperti orang mandi janabah. Tapi kebanyakan ulama yang lain mengatakan tidak harus dengan air. Bisa dengan cara dilap begitu saja. Bahkan ibunda mukminin yaitu istri Rasulullah SAW, beliau punya pakaian yang cukup panjang. Menjuntai ke tanah. Ketika berjalan itu sampai kena ke tanah. Banyak para sahabat yang bertanya-tanya apakah itu tidak najis. Maka Rasulullah SAW mengatakan yutahhiruhu ma ba'dahu. Dia akan terseret lagi dengan tanah, dan dengan terseretnya dengan tanah itu akan juga mensucikan najis yang sudah ada sebelumnya. Maka intinya bukan dengan apa kita membersihkan najis, tapi apakah najisnya itu hilang atau tidak. Dan najis itu punya 3 indikator. Yang pertama warnanya, launuhu. Yang kedua adalah baunya, rihuhu, aromanya. Dan yang ketiga adalah ta'muhu, rasanya. Diindra dengan pengecapan kita, apakah masih terasa najis atau tidak. Kalau 3-tiganya sudah tidak ada, maka najisnya itu secara hakikat sudah tidak ada lagi. Dan sudah boleh kita gunakan untuk sholat atau melakukan hal-hal yang memang disyaratkan suci dari najis. Katakanlah misalnya di rumah kita itu ada lantai yang dilapisi dengan keramik. Dia licin, dia keras. Lalu sebutlah misalnya ada anak kecil yang kemudian pipis di atas keramik itu. Apakah ini harus digerujuk dengan air, sabun, dan disikat dan disapu dengan sapu lidi dan sebagainya? Sebenarnya sih tidak usah. Yang penting bagaimana agar najisnya itu sudah tidak ada. Mungkin pertama dikeringkan dulu dengan pel, kemudian dibilas sekali lagi, asalkan sudah tidak ada lagi yang tadi saya sebutkan, yaitu sudah tidak ada lagi warna najisnya. Sudah tidak ada lagi aroma najisnya, dan bahkan sudah tidak ada lagi rasanya, maka keramik itu sudah sah untuk bisa kita lakukan sholat di atasnya, atau kita sudah bisa mengatakan keramik itu sudah suci. Pemirsa Hasanah, apakah benar kencing bayi perempuan yang hanya minum ASI adalah najis, sehingga membersihkannya harus dengan air yang mengalir? Lalu bagaimana jika bayi tersebut kencing dispray sampai menembus kasur? Apakah semua harus dicuci sampai dengan kasur-kasurnya? Atau biarkan saja mengering karena warna dan baunya sudah hilang? Persoalan lain, apakah baju atau spray bekas kencing bayi perempuan ini boleh langsung dimasukkan ke mesin cuci? Karena ada yang mengatakan itu dapat mengotori baju-baju yang lain sehingga harus dipisah ketika mencucinya. Benarkah demikian? Bayi laki-laki dan bayi perempuan memang dibedakan. Kalau bayi laki-laki secara ubudiyah, secara mahdoh, ada hadis yang menyebutkan bahwa kencingnya itu selama dia belum berusia 2 tahun, sebelum makan apapun kecuali air susu ibu, maka memang air kencingnya cukup diperciki saja. Tapi kalau bayi perempuan, ternyata memang tidak ada pengecualian itu. Sehingga air kencing bayi perempuan ini sama saja dengan yang lain-lain pada umumnya adalah benda yang najis. Kalau terkena pada pakaian kita, maka mau tidak mau pakaian kita ini ya menjadi najis. Kalau ibunya yang menggendong itu kena ompolnya di badannya misalnya atau di bajunya ini, maka bajunya ini tidak boleh digunakan untuk sholat. Nanti kalau mau sholat, silahkan berganti baju, pakai mukena dan sebagainya. Intinya tidak boleh ada
pada badan kita, baju kita, atau pada tempat sholat kita sesuatu yang mengandung najis. Bagaimana kalau dia ngompolnya di kasur, lalu tembus sampai ke bawah spray, bahkan sampai ke kasurnya? Apakah kasurnya ini harus dicuci juga? Tentu jawabannya tidak harus sih sebenarnya. Karena kepentingannya kita terhadap najis itu hanya cuma pada bagian kalau kita mau sholat tidak boleh ada pakaian yang terkena najis atau tempat yang ada najisnya. Jadi kalau kasur bayi kita itu mungkin ada ompolnya, berkali-kali kena ompol terkena najis, sebenarnya tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau kita ikut tidur di situ, sehingga baju kita akan terkena bekas-bekas ompolnya dia itu. Nah, maka kalaupun kita terpaksanya harus ikut tidur di kasurnya bayi kita, maka perhatikan baju kita jangan sampai ada yang terkena bekas najis. Sebaiknya memang spray itu diganti kalau memang dia terkena ompol, tapi kalau harus setiap hari menggantinya ini akan merepotkan, tidak mengapa juga, ada najisnya, tidak mengapa. Yang penting jangan sampai ketika kita sholat, nah, kita terkena dari ompol itu atau bekas kencingnya itu pada pakaian kita, pada tempat sholat kita, atau bahkan pada tubuh kita, pada kulit kita dan sebagainya. Sehingga intinya adalah menghindari najis itu adalah ketika kita mau sholat. Nah, di luar sholat sebenarnya terkena benda najis itu tidak mengapa, tidak berdosa juga dan tidak membuat kita menjadi, katakanlah menjadi kena penyakit atau katakanlah kena dosa tertentu, tidak. Karena najis itu adalah sesuatu yang memang Allah tetapkan ini tidak boleh terkena pada saat kita sedang sholat. Lalu bagaimana caranya kita mencuci pakaian yang mungkin terkena pipis dari anak-anak kita? Bolehkah kita langsung masukkan saja ke mesin cuci sehingga kemudian dia terendam dengan pakaian-pakaian yang lain? Yang jadi pertanyaan adalah apakah najis pada pakaian anak kita itu ketika masuk ke mesin cuci atau direndam di bak pencucian, apakah malah tidak kemudian menulari najisnya kemana-mana? Ini memang sering jadi pertanyaan. Maka untuk kehati-hatiannya, ada sebagian ulama yang menasihati begini. Sebelum dimasukkan atau dicampur ke dalam mesin cuci atau bak itu, maka sebaiknya dikucek saja dulu dengan di bawah air yang mengalir, di bawah keran misalnya, sehingga anggaplah najisnya sudah tidak ada. Nanti pada pencucian yang kedua barulah dicampur dengan pakaian-pakaian yang lain. Tetapi sebenarnya ada juga yang mengatakan ketika kita mencuci, sebutlah dengan menggunakan mesin cuci, sebenarnya ada proses pencucian 2 atau 3 kali. Yang pertama, dia masuk mesin cuci, dimasukkan sabun, lalu dia diputar sedemikian rupa. Tapi setelah itu tentu saja airnya akan dibuang, akan dikeringkan. Sehingga anggaplah ini kemudian najisnya sudah hilang. Nah, ketika kemudian dicuci ulang dengan air lagi yang baru, maka sebenarnya itu najisnya sudah tidak ada lagi. Dan apa yang tadinya dianggap sudah tercampur pada pakaian-pakaian yang lain, sebenarnya sudah selesai juga dengan cara pencucian yang pertama sudah selesai. Nanti begitu dimasukkan air yang baru, maka ini adalah tahap pensuciannya. Kalau tadi sudah menghilangkan najisnya, maka ini anggaplah sebagai suatu pensucian yang kemudian membuat semua yang tadi najis itu sudah tidak ada lagi dan berganti dengan air yang baru yang sudah menjadi sesuatu yang suci lagi. Perbedaan najis ringan dan najis sedang antara kencing bayi, anak laki-laki dan perempuan memang disebutkan dalam banyak hadis dan seluruh ulama sepakat bahwa memang kalau anak kecil itu masih bayi, dalam arti belum sampai 2 tahun dan dia belum mengkonsumsi apapun kecuali hanya air susu ibu, memang hadisnya menyebutkan bahwa kencingnya anak bayi laki-laki itu cukup hanya dengan diperciki saja. Diperciki saja walaupun masih ada ompolnya di situ dianggap sudah tidak najis lagi. Nah, sedangkan kalau bayi perempuan memang tidak ada pengecualian itu. Oleh karena itulah ketika banyak orang bertanya, kenapa harus dibedakan? Kita tidak menemukan jawabannya secara nas syar'i. Tidak disebutkan di dalam Al-Quran, juga tidak disebutkan dalam hadis Nabi. Apa hikmah dibalik dibedakannya 2 hal ini, sehingga banyak ulama yang mengatakan perbedaan ini sifatnya adalah ta'abbudi. Bersifat sesuatu yang ibadah mahdoh datang dari Allah, kita tidak tahu kenapa-kenapanya, apa hikmah dibalik dari itu semua. Banyak yang mencari-cari, tetapi kemudian intinya adalah bagaimana agar kita menjalankan syariat Islam ini sesuai dengan hadis Nabi yang diturunkan kepada kita semua, diriwayatkan pada kita. Pemirsa sana, biasanya para wanita setelah melaksanakan pengajian, mereka melakukan sholat wajib secara berjamaah. Apakah jika seluruh jamaahnya perempuan tetap diwajibkan untuk melakukan azan dan juga iqamah sebelum memulai sholat? Azan dan iqamah itu disyariatkan, tetapi tidak untuk para wanita yang secara khusus mereka sholat
seluruhnya wanita. Kalau ada wanita tapi juga ada laki-laki, maka yang disyariatkan untuk melantunkan azan pastilah yang laki-laki. Demikian juga qomatnya. Lalu bagaimana kalau jamaah ini ternyata perempuan semua? Makmumnya seluruhnya perempuan, termasuk imamnya pun juga perempuan. Nah, di masa Rasulullah itu dulu para istri Nabi, Ummu Salamah dan juga Aisyah radhiyallahu anhuma, mereka juga pernah melakukan sholat yang mana jamaahnya seluruhnya perempuan. Dan pada saat itu memang tidak diriwayatkan bahwa dikumandangkan azan. Walaupun jamaahnya seluruhnya perempuan, tapi tidak dikumandangkan azan. Artinya, azan itu tidak disyariatkan bagi perempuan, walaupun jamaahnya seluruhnya perempuan. Lalu bagaimana dengan iqamahnya? Nah, dalam hal ini para ulama agak berbeda pendapat. Kenapa? Karena ada yang mengatakan itu juga tidak disyariatkan, tapi ada juga yang mengatakan itu disyariatkan. Nah, riwayat yang menyebutkan bahwa sholat berjamaahnya para wanita sahabiyah di belakangnya Aisyah atau di belakangnya Ummu Salamah, itu disebutkan bahwa mereka ada yang melakukan iqamah. Tetapi iqamahnya dibuat menjadi lirih saja, sir saja, tidak terdengar pada siapa-siapa kecuali mereka yang ada di dalam ruangan itu saja, yaitu khusus para wanita, para ibu-ibu yang ada di situ saja yang mendengarnya, yang menunjukkan bahwa ini kita akan segera mulai sholat berjamaah. Dengan imamnya wanita dan seluruh makmumnya adalah wanita, maka masih dibolehkan juga atau disyariatkan juga untuk dikumandangkan iqamah, tetapi dengan suara yang lebih lembut, suara yang lebih lirih, yang tidak terdengar kemana-mana kecuali hanya sesama jamaah mereka itu saja. Nah, maka inilah yang kebanyakan dipakai oleh para ulama. Silahkan para ibu, para wanita melakukan sholat berjamaah sebatas mereka saja, tapi tidak perlu mengumandangkan azan. Kalaupun mau ada yang iqamah, silahkan, dibolehkan, tetapi tidak harus dengan suara yang keras, dengan suara yang lembut, dengan suara yang lirih yang hanya didengar oleh jamaah yang ada di ruangan itu saja. Pemirsa Hasanah, saat sholat terkadang kita suka merasa gatal dan ingin menggaruknya. Kejadian ini sering berulang ketika kita sedang sholat. Dalam keadaan tersebut, apakah kita boleh menggaruknya? Mengingat ada yang mengatakan, kita hanya diperbolehkan melakukan gerakan di luar sholat maksimal 3 gerakan. Benarkah? Lalu bagaimana jika kita menguap saat sholat? Apakah harus ditutup dengan tangan kita? Karena banyak orang yang ketika sholat menguap, tapi tidak menutup mulutnya. Pada dasarnya memang yang namanya sholat itu kita tidak boleh melakukan gerakan-gerakan, karena akan mengakibatkan batalnya sholat kita. Sholat itu kan kita sedang menghadap Allah. Jadi kalau kita melakukan banyak gerakan, maka gerakan ini akan membuat batal sholat kita. Tetapi memang boleh saja kita melakukan gerakan-gerakan tertentu kalau ada hajat atau ada keperluannya. Nah, tinggal batasannya apa? Gerakan yang dianggap ini membatalkan sholat atau tidak membatalkan sholat, di situ nanti memang para ulama ada sedikit perbedaan pendapat. Ada yang mereka mengatakan berbagai macam gerakan itu tidak membatalkan sholat, asalkan yang penting gerakan utamanya tetap dilaksanakan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa gerakan-gerakan itu bisa saja membuat kita menjadi batal sholat. Dan khusus untuk hal ini, para ulama di kalangan madhab Asy-Syafi'i memang termasuk mereka yang agak ketat dalam hal ini. Mereka membuat batasan bahwa gerakan itu kalau dilakukan di dalam sholat, padahal bukan termasuk gerakan sholat, maka tidak boleh dilakukan dengan gerakan yang sama berulang-ulang 3 kali berturut-turut. Nah, seandainya dilakukan berulang-ulang tapi tidak berturut-turut, memang itu tidak mengapa. Tetapi ketika berulang-ulang dan berturut-turut sampai melebihi 3 kali, maka dianggap ini adalah gerakan yang sudah keluar dari ketentuan sholat itu sendiri. Maka ada batasan angka 3. Tidak boleh melakukannya berulang-ulang 3 kali dan berturut-turut. Sehingga kalau masih baru 2 kali saja, itu tidak mengapa. Atau berkali-kali tapi tidak berurutan, dalam arti masih ada jedanya. Nah, nanti para ulama juga ada yang mengatakan bahwa gerakan yang dianggap melanggar atau membatalkan sholat itu kalau yang bergerak itu adalah anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, kepala kita. Tetapi kalau ruas jari telunjuk kita ini, karena memang di dalam gerakan sholat itu ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Nabi menggerakkan jarinya. Sehingga gerakan jari itu tidak dianggap sebagai gerakan yang membatalkan sholat. Maka dalam konteks orang sedang gatal, dia harus menggaruk.
Nah, salah satu solusinya adalah menggaruknya hanya dengan telunjuknya saja. Karena telunjuk ini, kalaupun bergerak berkali-kali, tidak dianggap batal. Tetapi semua itu kembali lagi adalah ijtihad. Ijtihadnya para ulama. Mereka juga tidak bisa menyebutkan mana ayat Al-Qur'annya, mana hadis yang secara eksplisit menyebutkan hal itu. Tapi mereka berangkat dari bahwa yang namanya orang sholat itu tidak boleh bermain-main. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah menghadap Allah dengan cara yang khusyuk. Suatu hari Rasulullah SAW melihat ada orang yang sambil sholat dia memainkan tangannya ke jenggotnya. Dia putar-putar jenggotnya dan sebagainya. Lalu Nabi mengatakan, lau khasya'a qalbu hadza la khasya'at jawarihuhu. Seandainya orang itu khusyuk, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan khusyuk juga. Sehingga gerakan-gerakan yang ada di luar sholat itu oleh sebagian ulama masih diperbolehkan, tapi oleh sebagian ulama yang lain memang tidak diperbolehkan. Kalau dalam keadaan sholat kita menguap, maka mulut kita terbuka, dan itu ada resikonya. Resikonya adalah bau mulutnya itu akan tersebar kemana-mana. Maka pada saat menguap itu sebaiknya memang ditutup, dan menutup dengan tangan itu tidaklah dianggap membatalkan sholat kita. Maka silahkan saja ditutup, karena ada hadis yang menyebutkan bahwa orang yang dalam keadaan bau mulut tidak sedap, lalu dia masuk ke masjid, maka itu kurang disukai. Makruh oleh para ulama disebutkan. Nah, ketika dia masuk masjid, lalu dia menguap, bau mulutnya kemana-mana, inilah yang disebut dengan makruh itu. Oleh karena itu, alangkah baiknya ketika dia menguap dalam keadaan sholat, tidak mengapa kalau dia tutup mulutnya itu, agar tidak kemana-mana aromanya, dan agar orang lain tidak merasa jijik dengan menguapnya itu. Pemirsa Hasanah, bolehkah kita bernazar sesuatu yang memang sudah diwajibkan untuk kita? Misal, jika saya lulus, maka saya akan sholat 5 waktu dan tidak pernah meninggalkannya. Jika saya kaya, maka saya akan pergi haji dan sebagainya. Adakah persyaratan khusus jika kita ingin bernazar dalam Islam? Nazar itu, para ulama itu ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Kenapa? Karena dalam nazar itu ada semacam kita menjanjikan sesuatu kepada Allah, tetapi kalau Allah tidak memberikan apa yang kita minta, maka kita juga tidak berikan sesuatu kepada Allah. Maka sebagian ulama mengatakan nazar itu tidak usah dikerjakan. Tapi banyak juga ulama, kebanyakannya mengatakan nazar itu memang disyariatkan. Nah, apakah kita bisa melakukan nazar dengan sesuatu yang pada dasarnya sudah diwajibkan? Nah, ini tentunya tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena pada dasarnya yang dikatakan nazar itu adalah mengubah status ibadah atau perbuatan yang tadinya sunnah berubah naik derajat menjadi wajib. Dengan permintaan kita, ya Allah, kabulkan permintaanku ini, maka yang sebenarnya tidak engkau wajibkan ini pun pasti akan aku laksanakan. Yang sunnah ini akan berubah jadi wajib, dan aku akan terikat dengan kewajiban itu walaupun engkau tidak wajibkan. Maka yang bisa dinazarkan itu adalah segala yang masuknya dalam wilayah ibadah sunnah. Sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, apa-apa semua yang sunnah yang merupakan ibadah, maka inilah yang bisa dinazarkan. Yang kedua, itu tadi, yang disebut dengan nazar itu adalah sesuatu yang sifatnya taqarrub, sesuatu yang sifatnya ibadah. Tapi kalau cuma sekedar main-main, katakanlah kalau saya naik kelas, kalau saya lulus ujian, kalau saya diterima pekerjaan, maka saya akan menggunduli kepala saya. Menggunduli itu bukan ibadah, bukan taqarrub kepada Allah. Walaupun orang mengatakan itu kaulan atau nazar atau apa dan sebagainya, tapi secara syariah ini tidak termasuk yang dikatakan sebagai nazar. Jadi yang namanya nazar itu harus berupa ibadah, dan dia statusnya aslinya harus sunnah, nanti naik menjadi wajib. Sesuatu yang pada aslinya Allah tidak wajibkan, tapi kemudian kita laksanakan dan menjadi wajib, itulah yang dikatakan nazar, dan dia harus berada dalam ruang lingkup taqarrub ilallah, ibadah kepada Allah. Bisa saja ibadahnya mahdoh seperti sholat, puasa, haji, tawaf dan sebagainya, tapi bisa juga ibadahnya yang sifatnya umum, sosial. Saya akan membantu orang lain, saya akan menolong yang miskin, saya akan memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mengerti dan sebagainya, mengajar ngaji, mengajar ilmu pengetahuan dan sebagainya. Semua itu adalah taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah, baik bersifat ibadah mahdoh ataupun ibadah yang bukan mahdoh. Intinya, kalau dia bukan yang wajib, maka bisa dijadikan sebagai nazar. Tetapi kalau bernazar dengan misalnya sholat 5 waktu, kalau saya lulus ujian,
maka saya akan melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena selama ini saya belum lengkap sholat 5 waktunya. Kadang-kadang sholat, tapi kadang-kadang juga tidak. Sholatnya tidak 5 waktu, tapi hanya sewaktu-waktu. Sewaktu ditangkap polisi, sewaktu dikejar-kejar KPK, sewaktu dalam keadaan kepepet, barulah 5 waktunya lengkap. Tapi ketika dalam keadaan los, maka tidak megang sholat. Lalu sekarang saya minta, ya Allah, apabila engkau kabulkan doaku ini, maka pokoknya 5 waktu bereslah ya Allah. Akan saya kerjakan semua. Itu namanya bukan nazar. Itu memang sudah seharusnya begitu. Nazar itu tidak masuk dalam wilayah-wilayah yang pada dasarnya memang sudah diwajibkan. Kalau saya mendapatkan apa yang saya minta ya Allah, maka saya akan menunaikan ibadah haji. Kalau dia belum pernah menunaikan ibadah haji, maka memang wajib bagi dia itu ibadah haji. Lain halnya kalau dia sudah pernah pergi haji, maka ibadah haji yang kedua, ketiga itu kan sifatnya sunnah. Ibadah haji yang kedua, ketiga dan seterusnya itulah yang bisa dinazarkan. Tapi ibadah haji Islam atau ibadah haji yang pertama kali, maka itu tidak bisa dinazarkan. Begitu juga puasa Ramadan, tidak bisa dinazarkan. Ya Allah, selama ini saya jarang-jarang puasa Ramadan, tapi kalau kau kabulkan ya Allah, pastilah 30 hari lengkap. Itu sudah tidak bisa dijadikan sebagai nazar karena itu memang sudah hutang. Nah, yang dikatakan nazar adalah yang memang pada dasarnya itu ibadah yang sunnah. Allah tidak wajibkan, tapi kalau kamu lakukan, kamu udah pahala. Maka ubahlah statusnya yang sunnah itu menjadi wajib, itu bisa dijadikan sebagai nazar. Lalu bagaimana jika kita tidak sanggup untuk melaksanakan nazar kita? Kemudian bagaimana jika kita sudah terlanjur bernazar sesuatu yang memang sudah diwajibkan? Apakah nazar itu menjadi batal? Tanya Hasanah akan kembali sesaat lagi. Ketika kita bernazar, menjanjikan sesuatu pada Allah, jangan yang terlalu muluk. Itu seperti orang mengucapkan sumpah. Dan ketika orang bersumpah dan tidak bisa menunaikan sumpahnya itu, memang ada kafarahnya. Kafarahnya misalnya permintaannya ternyata dia tidak mampu untuk melaksanakannya, seperti dianggap kafarah, maka dia harus membayar kafarah atau denda. Kafarah itu artinya denda. Nah, dendanya itu macam-macam, salah satunya adalah dengan berpuasa 3 hari, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan kafarahnya itu adalah berpuasa 3 hari, karena orang tidak mampu menunaikan sumpah yang sudah dia lakukan, dan nazar itu dianggap sebagai sumpah. Oleh karena itu jangan sekali-kali bikin nazar yang sekiranya tidak akan mampu kita kerjakan. Ya Allah, kalau engkau kabulkan, saya akan setiap hari puasa. Puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dapat 2 minggu, sudah kecapean dan jatuh sakit. Nah, ini kan sebenarnya dia tidak mampu melakukan puasa itu, tapi nafsu besar, tenaga kurang. Oleh karena itu kalau sudah terlanjur, bayarkanlah denda dan kafaratnya. Itu sebagaimana sebagian ulama mengatakan seperti orang melanggar sumpah. Kalau orang bernazar dengan ibadah-ibadah yang pada dasarnya memang sudah wajib, maka nazarnya bukan batal, tetapi nazarnya memang tidak sah sejak awal. Tidak bisa dianggap sebagai nazar. Tidak sempat terbentuk, tidak terjadi. Dan kalaupun dia melanggar, yang dia langgar adalah memang kewajiban dasarnya, dan nazarnya memang tidak ada dari sejak awal. Kita tidak bisa mengatakan dengan bahasa kita bahwa nazarnya batal atau tidak karena tidak pernah terbentuk. Karena nazar itu membutuhkan syarat, yaitu ibadahnya harus ibadah yang sunnah. Pemirsa Hasanah, semoga sajian Tanya Hasanah pagi ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Nantikan Tanya Hasanah di episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.